Salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel Japi Story. Akhirnya pertandingan yang ditunggu-tunggu akan segera terjadi, yaitu pertandingan antara Timnas Nasional Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Sebenarnya gue sudah gak sabar gitu ya, ingin menyaksikan pertandingan antara Timnas Nasional Indonesia melawan Jepang. Rasanya tanggal 15 November ini lama sekali gitu ya. Namun sebelum gue lanjutkan, gue ingatkan kepada kalian, jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe-nya, dan tulis di kolom komentar. Mari kita jadikan channel ini sebagai ajang untuk kita bersilaturahmi dan berdiskusi seputar sepak bola di Indonesia maupun di dunia. Oke, ada beberapa hal yang gue ingin sampaikan kepada kalian dalam konten jelang pertandingan antara Indonesia melawan Jepang ini. Yang pertama, Sintayong sudah memanggil 27 pemain ya untuk bertanding melawan Jepang dan melawan Arab Saudi tanggal 15 November dan tanggal 19 November. Dari ke-27 pemain ini ada 2 pemain yang biasanya selalu dipanggil oleh Sintayong tetapi tidak untuk pertandingan antara Jepang dan melawan Arab ini, yaitu Dimas Drajat dan Hernando Ari. Sayang sekali Dimas Drajat nampaknya tidak diberikan kesempatan oleh Sintayong pada match kali ini. Lalu juga Hernando Ari sayang sekali ya, langganan Timnas Nasional Indonesia yang berposisi sebagai penjaga gawang ini mengalami cedera bahu ya, yang di pertandingan terakhir tuh Persebaya melawan PSM Makassar kalau nggak salah, Hernando Ari sempat cedera bahu terjadi dislokasi, yang mana ini kemungkinan membuat Hernando Ari tidak siap untuk mengikuti pertandingan antara Arab Saudi melawan Arab Saudi dan melawan Jepang. Nah, lalu selanjutnya ada wajah baru ini yang sudah sangat kita rindukan perannya di Timnas Nasional Indonesia, yaitu Kevin Dix. Akhirnya Kevin Dix akan tampil di debut pertamanya melawan Jepang dan debut keduanya melawan Arab Saudi. Seorang pemain yang tentunya secara kualitas tidak usah diragukan lagi gitu ya. Ia malang melintang di Eropa, bahkan ia pernah bermain dengan Manchester City, bertemu dengan Haaland ya, duel 1 lawan 1. Tentunya ini akan menjadi warna tersendiri di posisi lini pertahanan Timnas Nasional Indonesia. Lalu ada 2 Tachibana yang akhirnya kembali dipanggil oleh Sintayong setelah beberapa pertandingan absen, yaitu Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Ini merupakan 2 pemain yang menurut gua sangat tepat untuk dipanggil oleh Sintayong, mengingat kita perlu untuk mempunyai amunisi tambahan di posisi back sayap terutama ya, yang mana untuk merotasi kekuatan ini sangat dibutuhkan peran Yakob dan Yance Sayuri. Nah, sebenarnya ya banyak yang memprediksi bahwa Timnas Nasional Indonesia akan kalah, tetapi gua tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Sekali lagi, gua tidak setuju jika ada pengamat atau orang atau netizen atau orang Indonesia ya yang mengatakan bahwa Timnas Nasional Indonesia akan kalah melawan Jepang. Menurut gua ya, meskipun ya yang dikatakan oleh mereka yaitu melihat data ya, karena kekuatan Jepang yang saat ini di rank 15 dan kekuatan Indonesia berada di ranking 130, artinya kita berbeda 115 posisi dengan Jepang. Tetapi perkataan seperti itu sudah menjatuhkan secara moral ya, dan secara mental. Kita bangsa yang besar, kita harus optimis, kita harus yakin, kita harus percaya diri. Meskipun kekuatan kita kecil, ya, level kita di bawah mereka, tetapi optimis itu harus selalu ada, ya, dalam setiap hal apapun, bukan hanya sepak bola. Ya. Karena jiwa kita dari dulu, jiwa orang Indonesia adalah jiwa yang sudah bermental kuat. Kita menghadapi beberapa tantangan di negeri ini, gitu. Karena hanya pertandingan melawan tim yang memang sudah langganan Piala Dunia, lalu muncullah perkataan bahwa Timnas Nasional Indonesia secara pertandingan nanti itu akan kalah. Menurut gue itu keliru. Oke lah, secara kualitas, secara apapun lah bisa dikatakan kita ini di bawah mereka, tetapi usahakan jangan mengatakan hal tersebut. Kalimat tersebut itu cukup membuat apa ya, mental itu tidak percaya diri gitu, ya kan? Apapun hasilnya kita hormati. Bahkan ya, yang pesan yang sangat menyentuh dari Jordi Amat. Ya, semua pemain itu akan mengeluarkan kemampuan 100% untuk mendapatkan kemenangan. Nah, seperti itu ungkapan yang seharusnya keluar
dari mulut-mulut orang Indonesia. Tapi aneh gitu ya, orang Indonesia ini apa ya, tidak punya, ketika berhadapan dengan tantangan yang besar ya, rata-rata mental kita itu lemah duluan ya, bertandingnya belum kita udah jatuh duluan. Nah, usahakan yang seperti itu. Nah, betul kata Jordi Amat, kita harus mencantumkan kemenangan itu dalam target utama kita menghadapi Jepang. Ya kan, meskipun hasilnya nanti mungkin kalah, mungkin juga seri atau lain sebagainya, itu tidak masalah. Yang penting ya kita harus selalu punya motivasi dan cita-cita yang tinggi sebagai seorang atau sebagai negara dan tim yang mewakili negara yang sangat besar. Kita harus selalu percaya diri gitu, ya kan? Dan gue jujur sangat aduh gitu ya, kok bisa ada perkataan seperti itu. Tapi bagi gue ini harus menjadi motivasi tersendiri untuk pemain timnas nasional Indonesia, dan kita sebagai supporter akan selalu mendukung apapun hasilnya nanti melawan Jepang, melawan Arab Saudi, dan tentunya secara keseluruhan di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini. Karena ya kita pun menyadari bahwa ini adalah kancah pertama kalinya untuk tim nasional Indonesia sampai kepada babak ketiga. Tentunya ya kesan pertama itu selalu membuat tidak mudah untuk dilupakan. Tapi apapun hasilnya, sekali lagi kita akan selalu bangga ya mempunyai kekuatan di tim nasional Indonesia yang sangat sudah diperhitungkan oleh dunia. Tinggal nanti ke depannya kita step by step membangun sepak bola Indonesia yang bersih, yang jujur, ya kan? Pembinaan bibit muda itu harus segera punya kurikulum yang jelas gitu ya, agar semua pemain muda ini punya mental yang kuat, percaya diri tentunya, dan siap bertarung menghadapi lawan-lawan entah itu dari negara kuat, negara yang lemah, dan lain sebagainya. Nah, oke, kita lupakan dan nanti kita doakan saja semoga tim nasional Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi itu diberikan hasil yang optimal ya, agar target kita mencapai 4 besar itu tercapai di hasil klasemen akhir nanti. Lalu selanjutnya, gue akan bagikan kepada kalian skenario yang mungkin saja bisa digunakan oleh Sintayong, ataupun ya gue membaca taktik yang akan diterapkan oleh Sintayong nanti ketika melawan Jepang. Nah, kita kenali dulu Jepang secara gaya permainannya. Nah, Jepang ini punya pemain-pemain yang sangat cepat. Ya, di pertandingan melawan Australia terakhir, meskipun hasilnya seri, ya, melawan Bahrain, melawan Arab Saudi, melawan Cina, mereka ini sangat punya kecepatan yang cukup baik gitu ya untuk bisa dipertarungkan gitu ya, di atas lapangan. Lalu juga selain punya kecepatan, pemain Jepang ini itu punya kualitas yang sama bagusnya di setiap lini. Ya, sehingga gitu ya, rata-rata lawan-lawan Jepang ya di pertandingannya itu kalah bersaing. Ya, karena pemain Jepang ini punya kekuatan yang sangat sama. Lalu yang terpenting adalah ketika gue memperhatikan permainannya sejak bertanding di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga ini, pemain Jepang ini semua pemain itu bisa mencetak gol ya, entah itu baik pemain tengah atau pemain depan sekalipun, itu sangat bisa semuanya. Artinya mereka punya efektivitas. Ya, ketika satu pemain terkunci, ada 10 pemain lagi yang bisa mencetak gol. Nah, ini yang unik dari Jepang dan tidak ditemukan di tim-tim yang lain. Ya kan? Yaitu efektivitas dan kualitas yang merata. Nah, untuk Indonesia, jika berhadapan dengan pemain yang seperti ini, yang cepat, yang secara kualitas di atas timnas kita, maka bermain terbuka adalah sesuatu hal yang blunder kalau menurut gua. Makanya nanti ketika melawan Jepang, kita sebisa mungkin kita harus menjaga kerapatan, jangan bermain terbuka, santai aja gitu ya. Kita fokus dulu aja dalam bertahan. Ya, jangan sampai Jepang mencetak gol dan membuat mental kita turun. Nah, kita atur ritmenya. Jangan Jepang, tetapi kita yang mengatur ritme. Nah, tetapi di samping kita harus menjaga kerapatan dan barisan pertahanan yang solid dan kuat, kita pun harus efektif dalam menyusun serangan balik. Artinya counter attack sangat dibutuhkan dalam pertandingan melawan tim besar dan kuat seperti Jepang ini. Nah, ini yang tidak terlihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ya, terakhir melawan Cina yang terlalu spekulatif. Nah, itu hindari. Ya kan? Kalau melawan tim yang kuat ya, maka lalu Sintayong menurunkan formasi yang seperti diturunkan melawan Cina, maka itu besar kemungkinan kita akan gagal dalam melawan Jepang. Makanya jangan terlalu spekulatif. Ya, susun formasi
yang akan segera diterapkan oleh Sintayong. Lalu ya, buat skenario-skenario yang memungkinkan, salah satunya yaitu counter attack itu harus berhasil. Ya, meskipun dalam 90 menit kita hanya dapat 2 atau 3 counter attack, tetapi itu harus menjadi peluang yang sangat berbahaya untuk Jepang. Ya kan? Karena Jepang pun itu punya kecepatan yang memang memungkinkan untuk mematahkan serangan counter attack kita. Makanya di sini perlu peran pelatih ya untuk menentukan arah dan konsep counter attack yang akan diterapkan melawan Jepang nanti. Nah, jika pemain kita disiplin, pemain kita melaksanakan instruksi Sintayong dengan baik, maka gua yakin kemenangan akan berada di tangan kita. Kuncinya adalah solid dan disiplin dan fokus. Lalu juga jangan terlalu spekulatif, khusus untuk Sintayong. Ya, karena yang belajar dari belakang-belakang juga terlalu spekulatif di pertandingan seperti ini itu justru menjadi kehancuran untuk kita sendiri. Nah, jadi dan untuk formasi nih, yang paling penting adalah formasi yang akan diterapkan oleh Sintayong. Biasanya ya di pertandingan sebelumnya Sintayong itu memasang formasi 3-4-3. Ini banyak sekali terlihat di pertandingan khususnya di Piala Dunia babak ketiga ini. Ya kan? Nah, tetapi untuk menerapkan formasi 3-4-3 menurut gue ini agak terlalu beresiko. Ya. Kita lebih baik menempatkan pemain bertahan ini ya minimal 5 orang atau maksimalnya 5 orang gitu ya. Lalu juga pemain di tengah ini ada 4 orang. Artinya kita memasang formasi 5-4-1. Itu menurut gua lebih baik. Ya, dengan formasi 5-4-1 ini bukan hanya secara bertahan kita kuat, tetapi ketika kita menyusun counter attack ya bisa berjalan dengan baik. Artinya 4 pemain di tengah ini bisa saling bekerja sama untuk bagaimana menyusun counter attack dengan cepat dan akurat. Ya. Kalau misalnya seperti ini yang gua sampaikan ini hanya pendapat gua saja, ya nanti di lapangan ya terserah Sintayong juga gitu. Tapi ini analisa gue yang menurut gue ini lebih ideal untuk diterapkan gitu. Ya benar dan salahnya gue juga gak tahu karena gue bukan pelatih. Gue hanya mengamati dari pertandingan-pertandingan yang terjadi sebelumnya. Nah itu dulu yang bisa gue sampaikan. Terima kasih, gue JP Story. Salam sepak bola.